Halo guys, sama gue Akbar dan hari ini gue bakal share apa aja yang harus kalian lakuin setelah sampai di Korea untuk belajar. Mulai dari daftar ERC, cari tempat tinggal, sampai urus bank. Gimana aja stepnya? Langsung aja kita mulai, let's go. Oke guys, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat ERC. Ada dua hal kenapa kalian harus langsung membuat ERC. Yang pertama, karena ERC ini memang digunakan untuk mengurus kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan yang kedua, memang ERC ini disyaratkan oleh pemerintah Korea untuk dibuat paling lambat 90 hari setelah kedatangan kalian sampai di Korea. Oke guys, jadi ada dua cara untuk melakukan pengurusan ERC. Yang pertama adalah pengajuan ERC secara kolektif. Nah, untuk cara yang ini sebetulnya relatif lebih gampang karena kalian tinggal mengikuti aja instruksi dan dokumen apa aja yang dibutuhkan yang sudah diinformasikan oleh tempat kerja ataupun sekolah dan universitas kalian. Nah, cara yang kedua, untuk proses apply secara mandiri, nantinya kalian harus melakukan proses pendaftaran dan kalian harus mendatangi semacam foreigner center yang ada di tempat tinggal kalian. Beberapa foreigner center yang gue tahu itu ada misalnya di Seoul, di Incheon, atau juga di Ansan. Nah, informasi lebih detail terkait pendaftaran secara mandiri. Jadi pertama-tama kalian harus melakukan pendaftaran di website highkorea.go.kr. Nah, di sana nanti kalian akan diminta submit berbagai dokumen yang diperlukan dan nantinya kalian harus melakukan book jadwal untuk tadi ya, Foreigner Center yang akan menjadi tempat kalian untuk melakukan pengajuan ERC secara fisik. Nah, kalian juga harus pastikan bahwa kalian datang tepat waktu di waktu yang sudah kalian booking. Karena memang di sini orangnya tepat waktu ya. Jadi kalau misalnya kalian kelewat, kalian harus menunggu lagi selama 1 bulan. Dan jangan lupa, salah satu tipsnya adalah kalian harus membawa uang cash ketika kalian datang ke Foreigner Center tersebut. Karena memang pembayarannya mostly menggunakan cash. Berikutnya adalah cara untuk membuat akun bank. Jadi memang ada beberapa perbedaan informasi dan pengalaman dari teman-teman gua, termasuk diri gue sendiri, untuk membuat akun bank. Nah, jadi memang ada beberapa case di mana akun bank itu di beberapa bank tidak bisa dibuat tanpa menggunakan ERC. Otomatis kalian harus menunggu dulu ERC-nya jadi sebelum membuat akun bank. Nah, untungnya dalam case gua, di mana gua datang langsung ke Wuri Bank yang ada di Seoul National University, gua bisa melakukan pembukaan akun bank tanpa menunggu ERC jadi. Di mana syaratnya gua tinggal submit aja paspor dan juga memberikan deposit sebesar 300 ribuan aja. Berikutnya adalah cara untuk mendapatkan tempat tinggal. Jadi seenggaknya tuh ada dua opsi yang bisa kalian pilih kalau misalnya kalian lagi nyari tempat tinggal dan pertama kali datang ke Korea. Yang pertama adalah cari yang namanya dormitory. Otomatis ini teman-teman yang lagi kuliah itu bisa banget untuk cek apakah tersedia dormitorinya dan ditawarkan oleh universitasnya. Dari sisi harga sebetulnya relatif banyak ya, ada yang murah atau ada yang mahal gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk case gua, harga dormitory ini di Seoul National University itu relatively lebih murah dibandingkan dengan Goshiwon atau one room apartment. Jadi yang pertama kalian cek dulu ke sekolah masing-masing. Nah, kalau misalnya ternyata kalian tidak tersedia atau telat daftar atau misalnya males ada di dormitory kampus, kalian juga bisa menggunakan opsi yang kedua, yaitu kalian harus mendatangi yang namanya budongsan. Budongsan ini kayak semacam real estate agent lah ya. Jadi kalian bisa datang dan nanti kalian bisa ditawarkan berbagai opsi dan salah satu opsinya, kalian juga bisa cek budongsan-budongsan yang memang English friendly, itu ada di grup Facebook. Misalnya kalian tinggal klik aja International Student Housing atau International Student Apartment Seoul, dan nanti kalian bisa langsung kontak melalui Kakao, Real Estate Agent, atau budongsan yang ada di sana. Nah, sedikit share, untuk gue sendiri, gue waktu itu sempat dapat apartemen one room gitu dengan harga per bulan 360 ribu won ditambah dengan deposit sebesar 1 juta won. Untuk deposit sebesar 1 juta won, dari pengalaman gua itu merupakan sebuah harga yang cukup friendly, terutama untuk student ya. Karena memang kalau misalnya kalian bukan student, mungkin depositnya bisa 3-5 juta won. Nah, tips dari gua untuk pencarian yang namanya tempat tinggal, karena memang ini kan tempat kita tidur, beraktivitas yang cukup banyak gitu ya. Kalian
pastikan harus langsung mendatangi terlebih dahulu atau melakukan survei terhadap tempat tinggal kalian tersebut. Kalau misalnya kalian menggunakan tools-tools online dalam pencarian tempat tinggal ini, mungkin bisa aja nantinya apa yang ditawarkan di gambar atau di website itu berbeda dengan kondisi real aslinya. Jadi pastikan kalian harus cek kalau misalnya mau cari tempat tinggal dan pertama kali datang ke Korea. Oke guys, segitu dulu aja tips gua terhadap 3 hal yang paling penting ketika kalian pertama kali datang ke Korea. Mudah-mudahan tentunya sharing ini bermanfaat, dan kalau misalnya ada pertanyaan, feel free untuk tanya atau komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa tonton video gua yang lain, like, dan juga subscribe untuk tetap mengembangkan channel ini. Thank you.